Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Saya mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 dengan nomor induk 201/2018-003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tren aquascape di kalangan anak milenial. Mungkin di sini ada sebagian yang mengetahui apa itu aquascape, dan mungkin ada juga yang tidak mengetahui apa itu aquascape. Karena aquascape jarang didengar di telinga kita, khususnya di kota Langsa ini. Yang saya ketahui bahwasannya aquascape khususnya di kota Langsa ini hanya sedikit yang mempunyainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tren aquascape di kalangan milenial. Jadi di sini tanpa lama-lama langsung saja saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang tren aquascape. Apabila kita mendengar kata aquascape, banyak orang dengan mudahnya mengasosiasikannya dengan akuarium atau ikan hias. Namun apabila dilihat secara mendalam, aquascape lebih dari sekedar akuarium. Aquascape sendiri merupakan seni tata interior ekosistem di dalam akuarium yang melibatkan baik itu makhluk hidup ataupun mati. Ada juga bebatuan, kerikil, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan disebut dengan aquascape. Aquascape di tiap negara memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi serta struktur geografis masing-masing. Ada yang seperti pegunungan dan ada yang kayak hutan, air terjun dalam air, contohnya seperti air terjun pasir. Dan yang saya ketahui, semua tanaman yang ada di aquascape itu hampir semuanya hidup. Dunia aquascape ini paling banyak pengembangan untuk style atau gaya aquascape-nya. Kebetulan di dunia aquascape itu ada style yang namanya jungle, bonsai, natural, iwagumi, yatsai, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, aquascape menunjukkan perkembangan tren yang positif sejak 5 tahun terakhir. Aquascape mulai dikenal luas dan bukan hanya untuk kaum menengah ke atas. Bahkan beberapa toko di Indonesia sudah menjadi distributor resmi produk untuk kebutuhan aquascape yang berasal dari Jepang dan merupakan salah satu perusahaan yang memperkenalkan aquascape di seluruh dunia. Di Pulau Jawa, bisnis aquascape di kota besar seperti Jakarta sudah menjadi sumber penghasil yang pesat bagi kolektor atau pengusaha yang menggunakan ilmu kreatif entrepreneurship. Bukan hanya dari membuat desain aquascape, tapi juga dari penjualan tanaman hias air tawar yang dibudidayakan sendiri. Peluang usahanya besar dan luas karena sangat berkaitan dengan ekonomi kreatif. Memasuki tahun 2022, konsep minimalis mulai merambah tidak hanya pada properti atau arsitektur semata, tapi juga pada aquascape yang mengedepankan estetika, fungsi, dan kesederhanaan. Oleh karena itu, aquascape mulai banyak dikembangkan sehingga dapat menjadi pemanis ruangan seperti di meja kerja, meja rektorat, sudut coffee shop, sisi kamar, bisa jadi penenang dan pereda stres. Jadi jika ada orang yang bertanya, "Bang, susah nggak kira-kira buat aquascape tuh?" Dan saya menjawab yang saya ketahui. Membuat aquascape itu rumit. Yang pernah saya lihat, ada orang yang membuat aquascape dengan tema jungle, dan itu memakan waktu berhari-hari untuk nge-set tempatnya ada seperti hutan. Bisa dibilang hobi aquascape ini adalah hobi yang anak muda banget. Ya, harus anak muda juga sih, orang tua juga bisa. Kalau anak muda yang buat agak gimana gitu. Aquascape ini diisi dengan ikan hias yang tidak semua ikan bisa dikategorikan ikan aquascape. Ikan aquascape ini ada beberapa macam yang saya ketahui, seperti ikan tetra, ikan gapi, ikan zebra dan neo, ikan cili rasbora, ikan plati, ikan moli, dan banyak lagi. Termasuk juga tumbuhannya. Tidak semua tumbuhan hidup bisa dikategorikan tanaman aquascape. Ada beberapa yang saya ketahui seperti Java moss, Amazon sword, Monte Carlo, dan lain-lain. Jadi kenapa anak muda suka dengan aquascape ini? Anak muda mana yang mau ribet? Pasti nggak ada. Pasti mau yang muda-muda aja. Karena itu aquascape ini didominasi oleh anak muda milenial. Aquascape perawatannya sangat mudah dan yang pastinya sangat menguntungkan. Kenapa
bisa bilang menguntungkan, karena aquascape ini banyak diburu kolektor aquascape dan harganya mencapai ratusan juta. Jadi buat anak-anak muda seperti saya ini, jika ada yang mau memulai usaha, baik itu aquascape dan lain-lain, ada sedikit kata-kata nih dari saya. Bila kamu ingin menjadi pengusaha sukses, kamu harus tahan banting dan menyikapi kegagalan. Jangan biarkan dirimu putus asa jika dilanda kegagalan, bangkitlah. Kemudian jika masih gagal lagi, kamu harus bangkit lagi. Begitupun seterusnya, sampai kamu bisa mendapatkan kesuksesan yang kamu impikan. Ketika menghadapi kegagalan, pasti ada ilmu yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran untuk meraih masa depan cemerlang. Jadi selalu bersiaplah terhadap kegagalan untuk bisa bangkit lagi. Terima kasih ya yang udah dengerin podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.